Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kita, rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat diiringi salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya gelap gulita menuju zaman penuh cahaya seperti yang bisa kita rasakan saat ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka izinkanlah saya membawa ceramah yang berjudul Bersikap Sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum penuh berkah ini, mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Diteguhkan dalam hati kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dengan 3 cara bersyukur ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melanggengkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya, kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan sebaliknya, yakni orang yang meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya, serta tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Na'udzubillahi min zalik. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sementara di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibalu tula. Artinya, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulung setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri, serta merasa paling hebat dari orang lain. Terlebih merasa hebat dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu sifat dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar. Karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya, tidaklah dapat melampaui tinggi gunung. Dari segi ilmu, jiwa yang bisa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya, ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan dan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan untuk kita tidak sombong dan merasa paling hebat sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasbir khatka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya,
Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Dalam tafsir Kemenak RI disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk menghadapkan akhlak dan budi pekerti yang baik serta kepada sesama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain. Ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat dan hebat. Padahal kita diperintahkan untuk menghadapkan kesederhanaan atau sikap merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral mu'minin muslimin rahimakumullah. Sombong, takabur, merasa paling hebat, berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seseorang masuk surga. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, wala yabkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andaikan ada yang menggulingnya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dengan mereka reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa yang paling secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuhinya dirinya ke jurang kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah kali ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjauhi sifat dan sifat sombong merasa paling hebat sendiri, agar kita terjerumus pada jurang kehinaan, terhindar dari sikap neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan atau tindakan yang mengenakan bagi para pendengar. Wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.